sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-muhlik wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Muhtaram wal karam, para habaib dan para ustaz, yang mana tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena banyak yang belum kenal juga. Lupa. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah ditanya, suatu ketika pernah ditanya, kenapa sih kok kita ketika menghadiri majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid, itu kok kita bisa merasakan rasa khusyuk yang lebih dalam, bahkan bisa melebihi rasa khusyuk ketika kita sholat. Mungkin kalau kita sholat tidak bisa khusyuk, tapi kalau kita hadir majelis gini, kumpul dengan ulama, kumpul dengan habaib, kita bisa merasakan lebih khusyuk. Beliau menjawab, jadi kalau perkumpulan seperti ini itu ta'aruf minallah ilal abad, yang menghampiri kita itu Allah, rahmatnya Allah bercucuran. Akan tetapi kalau kita sholat, itu kita yang menghadap ke Allah, ta'aruf minal abad ilallah, ta'aruf minal abad ilallah, kita yang menghampiri ke Allah. Jadi sulit. Beliau Al-Habib Ali mengibaratkan ibarat air terjun. Air kalau jatuh ke bawah itu cepat, tapi kalau naik ke atas itu susah, masih perlu alat. Kemudian dikatakan juga pemberian rahmat di dalam majelis seperti ini itu ada dua macam. Yang pertama pemberian umum dan yang kedua pemberian khusus. Pemberian umum itu semua orang pasti dapat pemberian umum itu. Humul qawmu la yashkuna bihim jalisuhum, minimal tidak mendapatkan celaka orang yang hadir majelis seperti ini, minimal kita diampuni dosanya. Ada juga orang yang mendapatkan rahmat khusus. Bagaimana cara kita dapat rahmat khusus? Tergantung niat kita, seberapa bersih hati kita, seberapa bagus niat kita, maka kita akan mendapatkan rahmat yang khusus. Diibaratkan juga seperti ini, matahari menerangi bumi. Semua orang pasti dapat penerangannya, di seluruh tempat pasti mendapatkan penerangannya. Akan tetapi ada suatu alat yang bisa menangkap secara khusus. Seperti apa? Seperti panel surya, bisa menyimpan cahaya matahari. Nah, kita harus jadi seperti ini, harus bisa menjadi yang khusus. Kita perbaiki niat kita, kita bersihkan hati kita dan yang lain. Terus kemudian dikatakan orang yang hadir di majelis seperti ini tuh ada 4 macam hatinya. Yang pertama qalbun salim, hati yang selamat. Bagaimana ciri-ciri orang yang qalbun salim ini? Orang itu selalu merasa ketagihan, terus-menerus merasa haus dengan majelis-majelis seperti ini. Dia selalu ingin selalu hadir ke majelis seperti ini. Itu namanya qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tidak bermanfaat lagi harta kita, anak kita, kecuali hati orang yang diberi oleh Allah hati yang selamat. Itu hati yang pertama, selalu merasa haus dengan majlis-majlis seperti ini. Terus yang kedua ada juga qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini dia mau hadir majlis seperti ini, cuma kalau lama dikasih ilmu lama dia merasa gerah. Orang yang merasa gerah, dia nggak betah. Nah itu termasuk hatinya sakit. Ibaratnya begini, ada orang makan banyak, minimal kalau orang makan banyak itu kan dia mungkin cuma kekenyangan, susah nafas, susah berdiri. Nah ini kalau ada orang makan banyak dia malah sakit perut, kan berarti kan tidak normal. Begitu juga kita, kalau misalnya kita diberi ilmu banyak, maka kita gelisah, tidak enak, tidak nyaman. Nah berarti kita harus diperiksa hati kita, harus diobati, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan lama-lama tambah dijauhkan kita oleh setan. Terus yang ketiga ada hati yang buta, qalbun a'ma, hati yang buta. Hati yang buta ini bagaimana ciri-cirinya? Jadi begini, ada orang nawari 2 majelis, ada majelis hafalah, majelis lupa, ada majelis zikir seperti ini. Kita ditawarin, ayo main futsal di sana, ayo majelis di sini. Ini orang ini tidak tahu, dia lebih memilih yang main futsal, atau diajak ke kafe, dia memilih ke kafe, atau diajak karaoke, dia memilih ke karaoke. Nah berarti ini hatinya buta, dia tidak tahu, dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Berarti itu hati buta. Innaha la ta'mal qulub, apa Ustaz? Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Nah orang itu bukan
bukan orang bukan buta matanya kan, tapi buta hatinya, tidak bisa membedakan mana majelis yang baik, mana majelis yang jelek. Terus kemudian yang keempat itu ada hati kolbun kosi, hati yang keras. Hati yang keras ini ciri-cirinya gimana? Dia nggak mau sudah diajak majelis, tidak mau diajak sholat, tidak mau diajak mengaji, tidak mau, dan yang lain. Dia sedang menentang, tidak mau. Nah itu namanya hati yang keras. Terus tugas kita apa? Jadi begini, hati itu ibarat bumi. Di dalam bumi bisa tumbuh tumbuhan yang bagus, bisa juga tumbuh tumbuhan jelek. Padi, gandum bisa tumbuh di bumi. Begitu juga ganja, terus tembakau juga bisa tumbuh di bumi. Begitu juga hati kita, bisa tumbuh sifat yang baik, juga bisa tumbuh sifat yang jelek. Maka tugas kita gimana? Jaga hati kita supaya tetap ada sifat-sifat yang baik aja, jaga kesuburan hati kita. Caranya gimana? Yang pertama, yang paling penting itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu yang paling penting. Jadi sholat 5 waktu yang paling penting. Kita harus memperhatikan, bukan hanya kita aja, keluarga kita juga semua diperhatikan. Anak-anak kita, istri mungkin yang sudah punya istri, itu harus diperhatikan semua. Tetangga-tetangga kita kalau bisa diajak juga majelis-majelis seperti ini, diramaikan. Anak, tentang masalah anak. Jadi lihat cara tarbiyah orang dahulu, cara mendidik orang dahulu tentang mendidik anaknya. Bahkan mereka itu sampai sholat sunnah diperhatikan. Orang dulu itu kalau mereka punya anak kecil dari jam 3 itu sudah dibangunin. Anak yang masih bayi itu jam 3 dibangunin. Supaya apa? Supaya anaknya tadi itu menangis. Habis nangis dikasih ASI. Supaya apa? Supaya terbiasa dia bangun jam 3 malam. Dari pendidikan orang zaman dahulu. Ada juga yang mendidik seperti ini. Misal ada anaknya sholat isya malamnya berjamaah, maka di bawah bantalnya itu dikasih uang. Biasanya orang dulu itu dikasih uang, yang anaknya sholat isya berjamaah, di bawah bantalnya dikasih uang. Tapi kalau anaknya sholat nggak berjamaah misalnya, atau sholat isya, di bawahnya dikasih batu. Baru orang tuanya dikasih penjelasan. Nah sekarang orang tua yang seperti ini sedikit zaman sekarang. Oleh karena itu kita sebagai orang tua yang sudah punya anak, yang sudah berkeluarga, kita ajak semua keluarga kita untuk berubah. Kita mulai dari keluarga dulu. Yang penting keluarga dulu, baru habis itu kita menjalar ke yang lain. Dan ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.